Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga Rabu 20 Mei 2020. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Allah yang maha baik, yang menuntun kami di dalam segala kebaikan yang terjadi. Maka di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan itu, pada saat ini kami hadir untuk merenungkan firman-Mu, sehingga firman itu dapat kami hayati dan kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami diperkuat oleh firman yang hidup. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan takluk kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah damai dengan siapapun di sekitar kita. Demikianlah Rasul Petrus mengajak jemaat supaya dalam suatu keadaan dan lingkungan tinggal, umat dapat terlepas dari bahaya. Hal ini digunakan
Hal ini diungkapkan sebagai penekanan dalam mengatasi tekanan hidup yang berasal dari lingkungan dan keadaan sekitar. Dengan hidup damai dengan semua orang sekitar, maka setidaknya dapat terhindar dari orang yang berniat jahat. Mengapa demikian? Firman Tuhan tertulis demikian, Bapak Ibu, karena siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ada kalanya kita abai untuk hidup damai dan rajin berbuat baik di lingkungan kita tinggal. Sibuk dengan urusan pribadi, urusan keluarga sendiri, dan pekerjaan. Bukan karena tidak peduli kepada orang di sekitar, tetapi situasi seringkali membuat kita lupa dengan yang terjadi di sekitar kita berada. Tidak peka dan mungkin tidak tahu. Rasul Petrus menghubungkan hal itu dengan keadaan hati nurani yang murni. Rajin berbuat baik merupakan kondisi yang tidak terlepas dari dorongan hati nurani. Hati nurani yang peka terhadap kehidupan di sekitar dan lalu bertindak peduli. Sehingga dengan setiap tindakan yang muncul dari hati nurani, baik itu berupa kebaikan maupun kepedulian, maka terhindar dari fitnah dan tuduhan-tuduhan. Karena orang sekitar melihat bahwa itu tidak benar. Orang lain menjadi pembela hidup kita, bukan kita membela diri sendiri. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Allah, sumber hikmat dan pengetahuan, kiranya Engkau tetap menganugerahi kami dengan hati nurani yang murni, sehingga kami dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan dan kepedulian di tempat di mana kami tinggal. Dan dengan begitu kami dapat hidup damai dengan siapapun juga di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerjakannya. Mengerjakan dengan setia setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.